Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka merekalah yang akan ditempatkan Allah bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan merekalah sebaik-baik teman. Kalau begitu, kita akan selalu berdoa ya setiap hari agar kita dituntun ke jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu doa kita. Ya Allah, tuntunlah kami ke jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siapa yang alladzina an'amta 'alaihim itu ini di An-Nisa 69. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Jadi orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada. Nah, kata Allah, nanti akan ada orang-orang yang bersama para nabi di surga Allah. Jadi nanti akan ada di antara kita di Bapak Ibu yang bertetangga dengan Nabi Ibrahim, bertetangga dengan Nabi Musa, dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Muhammad. Ada. Nah, kalau bertetangga dengan Nabi itu tidak mungkin surganya dan elit. Surga itu elit, tapi yang paling elit itu surganya para Nabi. Bapak Ibu kalau bertetangga dengan gubernur, tidak mungkin TV rumah Tikuana atau ya pasti Green Garden juga. Ya begitulah, kalau bertetangga dengan orang hebat, orang istimewa tentu tempat tinggal kita pasti istimewa pula. Dan kita pasti bangga ya kalau bertetangga dengan orang-orang hebat di dunia ini. Ini bertetangga dengan para nabi. Nah, ayat ini dijelaskan oleh hadis Nabi, hadis dari Rabi'ah bin Ka'ab, hadis riwayat Muslim. Jadi Rabi'ah bercerita, suatu kali saya bersama Nabi dan saya ambilkan air berwudu untuk Nabi. Saya ambilkan kebutuhan Nabi, karena memang para sahabat itu kalau bersama Nabi begitu. Mereka itu memang benar-benar mengabdi kepada Nabi. Ya, itu sudah sedikit sahabat yang memang mengabdi kepada Nabi itu. Nah, ketika Abu Bakar, Rabi'ah dan Nabi berdua saja, kata Nabi, ya Rabi'ah, Nabi berbisik ke Rabi'ah, Rabi'ah, kalau engkau ingin minta, mintalah. Sekarang saatnya. Saya akan sampaikan kepada Allah dan pasti dijawab. Mintalah. Maka kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Kalau engkau izinkan saya meminta ya Rasulullah, dan itu minta yang dijawab, maka saya meminta kepada engkau agar saya menjadi tetanggamu di surga. Jadi kata Rabi'ah, tolong jadikan saya tetanggamu di surga. Kata Nabi, awal ghaira zalika, tidak ada yang lain. Nabi masih menawarkan yang lain. Pokok jangan yang itu lah, yang lain lah kalau minta. Kata Rabi'ah, huwazak, saya tidak mau yang lain. Saya hanya ingin jadi tetanggamu di surga. Maka jawaban Nabi ke Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau itu yang engkau inginkan menjadi tetangga saya di surga, maka bantulah saya dengan memperbanyak salat sunnah. Gitu ya. Ada An-Nisa 69. Jadi kata Nabi, kalau engkau hendak bertetangga dengan saya, maka bantulah saya dengan memperbanyak salat sunnah. Itulah rahasianya Bapak Ibu. Kenapa salat sunnah ini mutlak tanpa limit? Sebanyak-banyaknya, tidak ada limit. Kecuali di dua waktu yang dilarang saja, setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai terbenam matahari. Lain daripada itu, salatlah sebanyak-banyaknya. Itu kenapa salat sunat ini tidak ada diberi nama oleh Nabi. Karena mutlak sifatnya.
kerjakan saja sekuatnya, semampunya. Karena makin banyak kita sholat sunat, makin makin dekat jarak kita dengan Nabi kelak di surga. Itu rahasianya. Kalau sholat 5 waktu saja, Bapak Ibu, kalau sholat 5 waktu saja masuk surga, salah masuk surga. Tapi belum tentu bertetangga dengan Nabi. Syarat bertetangga dengan Nabi itu perbanyak salat sunat. Nah, tentu Bapak Ibu, salat sunat ini sudah sering kita lakukan dan ada yang sudah biasa, ya, seperti rawatib, duha, suruh, ya, atau tahajud. Tapi Bapak Ibu, lain daripada itu, paling tidak ada 7 salat sunat yang nilainya besar tapi kita jarang mengerjakannya, atau banyak orang yang tidak mengerjakannya. Ini salat sunat yang nilainya besar tapi manusia tidak banyak mengerjakannya. Mungkin ada di antara kita yang belum pernah mengerjakannya sama sekali, sudah seusia seperti ini, padahal nilainya besar. Nah, kita akan lihat malam ini apa saja salat sunat yang nilainya besar itu yang kita jarang mengerjakannya. Nah, pertama itu salat sunat taubat. Salat sunat taubat itu tidak ada namanya ya. Namanya saya yang ngasih, para ulama yang ngasih. Nabi tidak ada ngasih nama salat taubat. Tapi hadisnya begini. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis Abu Dawud, hadis At-Tirmizi dan Abu Dawud dari Abu Bakar. Kata Nabi, "Ma min 'abdin yuznibu zamban fa yuhsinu tuhura summa yaqumu fa yusalli rak'atain summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Tidak ada satu hamba pun yang berbuat dosa, lalu setelah dia merasa berbuat dosa, dia berwudu, lalu dia salat 2 rakaat, lalu dia beristighfar kepada Allah, maka semua dosanya diampuni Allah dengan 2 rakaat. Amin. Itu yang disebut dengan salat taubat. Jadi salat taubat itu setiap kita berbuat dosa. Ada orang mengerjakan salat sunat awabin antara maghrib dan isya 6 rakaat. Tapi itu tidak, hadisnya diperdebatkan karena nanti begitu ya, yang salat 6 rakaat di antara maghrib dan isya seperti salat 12 tahun ini. Tapi kalau ini tidak, ini jelas Nabi mengatakan siapapun yang berdosa maka berwudulah. Jadi kalau kita berbuat dosa, wudu, lalu salat 2 rakaat, baru istighfar, astagfirullah. Maka kata Nabi, semua dosanya diampuni oleh Allah dengan 2 rakaat. Makanya Bapak Ibu, kalau bisa salat taubat itu kerjakan tiap hari. Karena kita berdosa tiap hari. Tidak ada kita yang berdosa. Kalau bisa Bapak Ibu setiap berbuat dosa itu sadar. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu, setiap salat yang kita kerjakan itu menghapus dosa. Karena begitu kata Allah di surat Hud 114. Aqimis salata tarafan nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kata Allah, salat yang kita kerjakan itu dari subuh sampai isya itu menghapus dosa-dosa. Tapi ini memang sunnah. Kalau itu yang wajib, yang menghapus dosa salat wajib. Yang salat taubat itu khusus sunnah. Nah, paling tidak Bapak Ibu menjelang tidur ya biasakan salat taubat itu. Menjelang tidur, karena dari pagi kita sudah banyak dosa. Kalau bisa Bapak Ibu berdosanya pagi, salat taubatnya pagi itu, jangan tunggu pula sore malam. Itu kalau panjang ngomong sampai sore itu mati, jangan sore malam. Makanya salat taubat ini diperintahkan Nabi, diucapkan Nabi, tapi kita jarang yang melakukan. Ya, makanya Bapak Ibu kalau bisa setiap malam menjelang tidur salat taubat. Minta ampun dari dosa-dosa kita yang dari pagi dan ibu itu hari-hari kita kerjakan. Ya, nah itu namanya salat taubat. Itu kata Nabi, ya 2 rakaat yang mengampuni dosa. Ya, apa niatnya? Mutlak saja. Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah. Harus istighfar. Kalau dikasih sengaja aku salat, ya taubat.
Yang kedua, salat sunat yang nilainya besar yang kita jarang mengerjakannya namanya salat sunat wudu. Tidak ada juga namanya salat sunat wudu. Saya yang kasih nama, yang ulama yang kasih nama, Nabi tidak kasih nama. Cuman hadisnya begini, bunyi hadisnya dua hadis itu. Hadis dari Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim, dan hadis dari Utsman bin Affan. Dua-duanya hadis sahih dari Bukhari. Saya bacakan satu saja hadis Bukhari, hadis dari Abu Hurairah. Jadi suatu kali Nabi bertanya ke Bilal. Bilal ini muazzinnya Nabi. Jadi kalau azan, kalau waktu sholat datang dia disuruh azan itu adalah Bilal. Kata Nabi, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Kata Nabi ke Bilal, Bilal, tolong beritahu saya apa amalmu yang spesial. Karena saya mendengar bunyi sandalmu di surga. Ini dia masih di dunia nih, si Bilal nih. Tapi kata Nabi, sandalmu sudah saya dengar di surga bunyinya. Artinya Bilal pasti masuk surga dengan amal itu. Kira-kira itu bahasanya. Beritahu saya, apa amalmu itu? Kata Bilal apa? Ma'amil tu amalan arja indi min anni al-atatahar tuhuran bisa'atin min laylin aw naharin illa sallaitu bizalika tahur. Kata Bilal, saya tidak mengerjakan amal yang spesial kecuali setiap selesai berwudu malam atau siang saya selalu salat 2 rakaat. Nah, itu bunyi hadisnya. Tidak ada salat wudu namanya. Cuma kata Bilal begitu. Setiap saya selesai berwudu malam atau siang, pokoknya kapanpun saya berwudu, saya selalu salat 2 rakaat. Ini yang kita sebut salat wudu. Nah, kita ini jarang mengerjakannya, Pak. Kalau kita sering berwudu, jarang-jarang kita mengerjakan salat wudu. Makanya saya sarankan Bapak Ibu kalau ke masjid, berwudunya jangan di masjid, di rumah. Sehingga Bapak Ibu harus berwudu di rumah, salat wudu dulu, baru ke masjid, baru ke masjid, nanti baru kemudian waktu atau ajar. Bagusnya begitu, makanya Nabi itu berwudunya di rumah. Makanya ada hadis Aisyah, Nabi kalau ke masjid selalu berwudu di rumah. Nah setelah berwudu, kata Aisyah, yuqabbilu baina nisa'ihi, Nabi mencium istrinya, mencium kening istrinya. Kalau Nabi ke masjid dan sholat tidak mengulang wudunya, itu hadis begitu. Itu artinya menyentuh istri itu tidak batal wudu. Karena Nabi mencium istrinya ketika hendak ke masjid selesai berwudu di rumah. Namun itu pula sunnahnya itu ya. Nabi itu kalau ke rumah itu mencium istrinya dulu. Ada Pak rumah itu dulu. Ada. Aku cium. Terang Ustaz. Kalau nggak biasa Aku cium ya. Besok sudah wudu kan bapak ibu udah sudah kan belok kayak ibu. Nah, cium kayak ibu udah nggak mau kan. Mau kalau pernah mau ikut tiba-tiba dia mencium kami. Pakai ibu karena anak tak kepanjang bapak. Dengan suaranya pamannya. Ya tapi Nabi begitu sunnahnya. Jadi Nabi itu di rumah. Makanya saya sarankan Bapak Ibu kalau ingin sholat sunat wudu, bagusnya di rumah berwudu, baru sholat sunat wudu baru ke masjid. Tapi begini pula, misal Bapak Ibu ke masjid subuh, wudu di masjid. Setelah azan subuh masuk masjid, setelah berwudu di luar. Itu ada 3 sholat sunat. Kayak masjid, wudu dan fajar atau kemudian subuh. 3. Maka salat saja 2 rakaat, niatnya mutlak, ketiga-tiganya include pahalanya. Itu kenapa saya katakan salat sunat tidak perlu diberi nama. Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah, wudu pahalanya masuk, tahiyatul masjid pahalanya masuk, fajar pun masuk. Karena ketiga-tiganya tidak ada namanya dari Nabi. Salat tahiyatul masjid tidak ada namanya salat tahiyatul masjid. Yang ada kata Nabi begini, iza dakhala ahadukum al-masjid fala yaqudanna hatta yarka rak'atain. Bila kamu masuk masjid jangan duduk kecuali
Cuman karena terkait masuk masjid, orang-orang memberi namanya tahiyatul masjid. Kalau dalam hadis disebutkan kalau kamu masuk masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Karena kan tahiyatul masjid. Jadi kalau Bapak Ibu masuk salat 2 rakaat, masuk tahiyatul masjid di situ. Wudhu ini masuk kadang-kadang kata Bilal setiap selesai berwudhu salat 2 rakaat. Karena salat wudhu namanya. Yang fajar baca pula hadis fajar itu. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan di waktu fajar lebih baik dari dunia dan isinya. Tidak ada masalah sunat fajar. Makanya Bapak Ibu, salat sunat itu tidak perlu diberi nama. Mutlak saja. Sengaja aku salat 2 rakaat karena boleh jadi di satu waktu ada 2-3 ibadah. Karena sunat bisa begitu, kalau wajib tak boleh. Wajib satu niat, satu waktu, satu pekerjaan. Sengaja aku salat subuh, cirinya tak boleh bergabung di rawatib. Kalau sunat boleh. Sama puasa juga begitu, begini. Ibu bapak puasa Syawal, sunat ya. Pas hari Senin, sunat aja lupa. Pas tanggal 13 Syawal, Yaumul Fitr, 3 hari cilik lupa. Niatnya mah Syawal, Yaumul Fitr dan Senin lepas. Senin, Yaumul Fitr dan Syawal hitam. Yaumul Fitr, Syawal dan Senin ada. Kalau sengaja aku berpuasa karena Allah 3 pahalanya. Itu tuh kalau ibadah sunat. Karena memang Nabi tidak akan memberi nama ibadah sunat mutlak. Ya. Nah makanya Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu misalnya berwudu di masjid, azan subuh, wudu masuk ke masjid habis azan, mungkin waktu tinggal sampai menit 5 menit kan, 2 rakaat misalnya, 2 rakaat saja, 3-3-nya masuk ke sana. Tahiyatul masjid masuk pahalanya, wudu masuk pahalanya, dan qabliyah subuh atau fajar masuk. Nah tapi Bapak Ibu biasakan sama sunnah wudu nih. Kalau kita wudu, biasakan salat sunat 2 rakaat. Itu begitu. Paling tidak Bapak Ibu kan kalau malam-malam mau tidur wudu kan. Karena begitu kata Nabi, "Iza awaita ila firasyika falyatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak beranjak ke tempat tidurmu, maka berwudulah. Kata Nabi begitu. Jadi kalau Bapak Ibu hendak ke tempat tidur, mau tidur maka berwudulah. Nah, habis wudu tu salat dulu 2 rakaat. Baru berbaring. Itu tuh sunnah Nabi itu Pak. Karena kata Nabi, kenapa kita berwudu menjelang tidur itu? Karena kita mau mati gitu. Karena tidur mati. Nanti baca di Az-Zumar 42 itu. Ya wal Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Orang tidur dan orang mati itu ruhnya sama dipegang oleh Allah. Bedanya orang mati ruhnya tidak dipulangkan, orang tidur dipulangkan balik ruhnya sampai ajalnya datang nanti baru dipulangkan. Makanya kata Allah, Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Yang mati dan tidur itu sama. Itu makanya kita berdoa mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika, kamu mati itu. Nah kalau Bapak Ibu mati dalam status berwudu tadi, kata Nabi besok di akhirat orang pun tidak ditanya amalnya, dibawa ke surga tanpa pertanyaan. Ghurran muhajjalin min asaril wudu, karena bekas wudu menjelang tidur menjadi cahaya terang di akhirat. Bekas wudu di malam hari itu menjadi cahaya terang di akhirat. Itu makanya ditanya amalnya lagi, karena wajahnya terang. Nah, cuma kalau ibu-ibu di kalau punya badak-badak tu. Ya, sebab itu kadang ibu kok kan badak-badak. Nampaknya. Ya kalau badak tu, wudu dulu, sudah wudu baru badak. Kadang ada orang aku suka jadi ibu kok badak dulu. Kan, kalau jadi ibu badak dulu dah sana dulu ibu tu kan. Pada bau naikkan aku kan. Badak kan gitu ya. Tapi ibunya sibuk badak di kelana tu, mulai gitu. Nah, tapi ini berwudu ini menjelang ke tempat tidur. Gini-gini. Ibu kalau wudu itu lo boleh-boleh, kadang-kadang mau dah wudu kan lalu agak payah. Boleh-boleh tak lalu tekan pintu ni ada wudu je lah. Itu ibu wudu kan wudu lagi. Kan wudu mati wudu. Masuk angin. Apa
dianggap cahayanya sudah kita pada. Dan kalau kita mati menjelang itu pagi. Nah, 2 ya sudah wudhu. Yang ketiga, salat sunat yang kita jarang mengerjakannya dan ini ibadah yang besar. Itu salat sunat sahar. Nah, saya aja yang kasih nama tuh, Nabi ada kasih nama. Hadisnya sahih, hadis riwayat Al-Bukhari, hadis dari Abu Hurairah, dan hadis Bukhari Muslim dari Rabi'ah bin Ka'ab, dari Ka'ab bin Madi, Ka'ab bin Madi. 2 hadisnya, dua-duanya Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Saya bacakan satu saja. Iza kharajta min manzilika fasalli rak'atan yamna'anika min makhrajis su. Wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'atan yamna'anika min madkhalis su. Kata Nabi, apabila kamu hendak keluar dari rumahmu untuk bersafar, bepergian, maka salatlah 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu mencegah keburukan menimpamu di perjalanan. Begitu ya. Bila kamu masuk rumahmu, pulang dari perjalanan masuk rumah, maka jangan duduk kecuali kamu salat 2 rakaat, karena yang 2 rakaat itu mencegah masuknya kejahatan ke rumahmu. Itu. Nah, ini yang jarang kita mengerjakan. Jadi Bapak Ibu, kalau mau bepergian, ini safar ya, safar yang membolehkan kita menjamak mengkasar salat. Mungkin ibu mau pulang kampung, atau mau pulang kampung ke Sulawesi Selatan, atau mau menunggu anak keluarga ke luar kota yang di situ unsurnya ada jamak kasar, itu namanya safar. Tapi kalau kembali sayur, selatan, jadi kalau Bapak Ibu pergi, maka sebelum turun dari rumah. Tapi kalau turun rumah, lagi di bandara, enggak ada. Sebelum meninggalkan rumah, kata Nabi, salatlah 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu mencegah keburukan menimpamu di perjalanan. Makanya Bapak Ibu sebelum turun rumah, kalau mau bepergian, salat, berdoa, ya Allah, mudahkan perjalanan saya, jauhkan segala hambatan, rintangan, musibah, bencana, petaka, hindari saya dari semua ya hal-hal yang akan menghambat. Nah, itu perlu. Karena begini Ibu, kita tidak tahu kalau kita pergi, tidak tahu kita apa yang akan menimpa kita. Naik pesawat bisa jatuh, naik kapal bisa tenggelam, mobil bisa masuk jurang, pakai motor ada begal, perampok, pakai macam-macam Pak di jalan itu yang akan menimpa. Tidak tahu kita apa yang menimpa kita, kejahatan. Maka yang 2 rakaat inilah yang mencegah keburukan yang menimpa di perjalanan. Tapi begini juga, misal Bapak Ibu habis salat safar 2 rakaat, sudah berangkat. Tahu-tahu di jalan kecelakaan. Nah, jangan Bapak Ibu salah sangka. Tadi aku langsung yang safar, kecelakaan dia lah. Itu safar, tidak ngomong safar, tidak itu, jangan salah paham. Boleh jadi kecelakaan itu cara Allah menutup kecelakaan yang lebih besar. Apa contohnya? Nanti baca surah Al-Kahfi, cerita Nabi Khidir membocorkan kapal. Nabi Khidir membocorkan kapal nelayan kan? Sampai Nabi Musa protes, kenapa kapal orang kau bocorkan? Tenggelam dia nanti. Baru Nabi Khidir bercerita, ini kapal milik nelayan miskin. Dia akan berlayar ke sana. Di sana ada raja yang merampok kapal. Kapalnya akan dirampok. Maka saya bocorkan supaya pemiliknya sibuk memperbaiki dulu. Setelah diperbaiki ini kapal, waktu berlalu si perampok tak pergi raja itu. Dia selamatlah berlayar ke sana. Apa maknanya itu? Kecelakaan yang kecil menutup bencana yang besar. Bisa jadi begitu di perjalanan terjadi itu. Tapi Nabi tak pernah tuh janji beliau itu keliru tuh. 2 rakaat sebelum turun rumah akan mencegah keburukan di perjalanan. Nah, ini namanya salat sunat safar yang kita hampir ya jarang kita melakukan. Kalau kamu pulang masuk rumah, jangan duduk. Jangan duduk. Kecuali salat 2 rakaat dulu. Jadi itu kalau sampai di rumah, pulang di luar kota atau pulang di mana,
masuk barang, letak barang lah, wudhu jaga. Sholat 2 rakaat itu mencegah masuknya kejahatan ke rumah. Karena Bapak Ibu kalau kita bepergian, itu kita melewati tempat-tempat mungkin sarang-sarang jin jahat. Karena Nabi pulang dari Taif, karena lewat namanya Lembah Nahlah, itu sarang jin. Maka Nabi diganggu jin-jin di situ. Makanya kata Nabi, kalau Nabi Sulaiman tak berdoa dulu, ini jin-jin sudah saya tangkap. Mungkin ibu lewat lautan, itu jin banyak di lautan. Terus jin itu bersarang di lautan, di hutan, di gunung, di pohon, di tempat-tempat kosong. Ibu lewat hutan belantara itu banyak jin jahat di situ. Lewat sungai-sungai banyak jin jahat di situ. Ibu lewat, ibu lagi ibu yang glowing, ketujuh di jin itu. Oh, siapa yang glowing ya? Jin itu sama itu orang yang glowing itu dulu. Itu kan di jin itu pasti. Skincare. Ada glowing di jin itu, jin jahat. Ya, karena jin itu memang begitu ibu. Pasti lewat pesawanan kan. Oh, kalau jalan-jalan banyak pesawanan sarang-sarang jin. Itu makanya kamar kosong itu kamar jin. Makanya kata Nabi, tidak boleh ada kamar kosong di rumah lebih dari 1. Kamar kosong itu yang satu peruntukannya. Kecuali anakku ambil di kamar kosong, kemudian anakku lebih menikah dulu sekali-sekali ke rumah itu boleh. Kok boleh kamar banyak atau peruntukannya loh? Kata Nabi itu kamar jin tuh, setan punya kamar itu. Iya. Yang satu boleh itu untuk tamu saja, kosong. Yang pertama dia peruntukannya untuk tamu. Kalau tidak ada peruntukannya itu kamar jin, jin setan ada di situ. Memang begitu kata. Karena setan jin itu suka ditampik-tampik kosong. Itu maka ibu kalau masuk kamar hotel, baca salam. Karena kamar hotel itu sarang jin setan. Kalau tidak ada peruntukannya, itu kamar-kamar hotel itu sarang jin setan tuh. Itu maka ibu kalau masuk ke hotel itu kadang-kadang supaya berjamaah nih. Silakan ada jauh. Masuklah ke kamar hotel itu Pak, jadi Pak, kamar hotel yang mewah itu Pak. Kadang-kadang jamaah itu. Kalau, ya Pak, itu sarang jin setan itu Pak. Maka ibu kalau masuk kamar itu baca salam, assalamualaikum. Katanya ini bukan tempat kita lagi, bukan itu. Iya. Kau jawab Ustaz? Oh, kau jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tahu itu sebabnya terus. Jadi hari itu berjalan. Makanya gini, ada hadis lagi dulu ya, hadis Muslim. Ada sahabat lewat, dia dalam perjalanan lewat di sebuah tempat itu tembok-tembok yang bekas bangunan-bangunan yang ada bangunan kosong. Tembok-tembok banyak di sana. Ada yang manggil nama dia, pulang. Iya. Kena pulang lebih pun. Iya. Dia tengok-tengok mana siapa yang manggil saya, nggak ada. Akhirnya dia pergi saja, karena nggak ada dampak. Dilapor sama bapaknya, Pak, tadi saya lewat di sana, tempat kosong, tembok-tembok, bekas-bekas bangunan, ada yang manggil nama saya. Maka kata bapaknya, saya pernah mendengar Nabi berkata, bila engkau berada di tempat-tempat sunyi, sudah ada orang di sana sepi, lalu ada suara-suara yang kau dengar, maka itu suara jin dan setan, maka azanlah seperti azan salat, karena setan lari terkentut-kentut mendengar suara azan. Kok disebut itu tuh? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu subuh pegang lagi ke sama ibu, Pulang ya Ustaz. ibu azan. Pulang ya Ustaz. Azan. Pulang ya. Allahu Akbar. Lah sudah azan, dia pasti lari, hilang. Tapi kalau ibu cari ya pulang lari itu pulang. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau lewat di tempat-tempat sunyi, pesawangan-pesawangan, pohon-pohon, sungai, hutan, lautan, itu sarang jin-jin jahat banyak di sana. Maka ibu bapak bisa jadi diikutinya sampai ke rumah.
maka salat 2 rakaat sampai di rumah itu yang mencegah masuknya kejahatan ke rumah. Ada nggak orang Bapak Ibu pulang jalan-jalan langsung ngecakap sampai di rumah? Ada? Kenapa? Karena kejahatan masuk ke rumahnya. Dia tidak salat 2 rakaat. Nah ini yang saya katakan salat sunat yang memiliki nilai besar tapi kita jarang mengerjakannya. Namanya salat safar. Ya. Tapi begini pula. Ini kondisi saudara saya Ibu Bapak ya. Karena orang kalau berjalan keluar ingin kaki, ingin capek. Apalagi apa-apa, kalau apa-apa punya tipikal penggaki. Kalau laka berjalan itu dia siapa-siapa. Maka juga ibu tuh. Ibu kalau ada dulu suami ada tuh ibu dosa sudah safar nih. Ibu sudah safar. Ayat itu sampai ismail doa panjang ada yang sapu ibu dia pak tuh. Ini mau turun doa ambil sih ya apa bertangkara teodoto artinya salah satu. Harusnya bapak-bapak kan mengerti ketika KP berjalan ibu sholat 2 rakaat dulu. Begitu harusnya. Ya tapi kan tidak semua bapak-bapak itu mengerti. Ya kalau bapaknya tipikal pengaji tidak usah. Aduh, gitu loh ibu. Ini ibadah sunat ibu kalau ada hal-hal yang mendatangkan ya mendarat pada hubungan kita, maka ditinggalkan saja. Baik hubungan dengan Allah atau hubungan dengan manusia tinggalkan saja. Makanya ibu salat sunat suruh itu tidak boleh kalau ibu yang punya suami. Karena salat sunat suruh itu untuk laki-laki dan ibu-ibu yang tidak punya suami. Ibu yang punya suami sudah subuh itu langsung pulang. Ibu masak anai, beli kopi apa, beli teh, beli sarapan itu kewajiban. Karena ibu suruh sampai jam 7. Apa-apa sudah lama dua kopi dalam kaki pipi berkopi. Jadi dosa ibu suruh itu. Tak ada pahala, saya kamu. Ya, karena waktu ibu saya bagian saya ngaju suruh di masjid supaya dari suruh dapat dulu. Pulang tapi itu disuruh panjangnya, saya suruh baru ini. Nah, karena kewajiban ibu itu melayani suami, dengan kopinya, dengan tehnya. Makanya kata Aisyah, kami istri Nabi tidak pernah i'tikaf kecuali setelah Nabi wafat. Itu kata Aisyah begitu. Kami istri Nabi la na'takifu hatta yatawaffa. Kami tidak pernah i'tikaf kecuali setelah Nabi wafat. Itu artinya ibadah berlama-lama di masjid, apakah suruh, apakah i'tikaf, itu yang untuk yang tidak bersuami nih. Yang janda-janda cukup hanya 2 hari pulang yang sedikit cukup. Tapi yang punya suami ibu capek pulang. Kecuali apa yang aja bu suruh seliputi sama pulang itu alhamdulillah. Tapi kalau apa tak suruh ibu dia suruh. Walaupun minta izin Ustaz, tak boleh. Walaupun minta izin, walaupun iyo caknya lagi izin, tak boleh. Kami mengiyon kau ibu bukan dia iyo, dia pada tangka. Kami ibu tangga ada tangga kami iyo je. Memang bukan dia tangga ada. Tak pernah mau ibu tangga, saya orang kamu. Cuma ibu apa aku yang di kerajaan ni kakaknya pelapis ya, tangga awal selesai dengan cepat dia. Agama, tapi COD banyak tak ada. Ini satu. Bukan COD banyak. Kalau perlu saya wali langsung orang kasar. Perlu juga rumah aja, perlu kan di rumah. Nah, kira. Cuma kalau kami kalau ngasih izin ke ibu bukan tak tujuh. Dia mana berangkat? Pribadi, pengalaman pribadi. Iya, pasti itu sama. Perasaan itu sama dari. Makanya kata Nabi kan begitu, wanita itu diciptakan tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau luruskan dia patah, kalau engkau biarkan makin bengkok. Nah itu udah, ini 2 pilihannya Pak, 2 daerah Pak, diluruhin patah. Di padian makin bengkok. Kurang itu sama saja. Aku punya apa rambut dah bintang, gigi dah bintang. Kan rambut dah selesai dia. Gara-gara ibu dulu kami dah bengkok, kami
Dulu kami gagah berhasil waktu saya jadi ibu di ada masak ada kami kok aku capek nanti. Ustaz, itu pengaruh umur Ustaz. Ayo pengeluarnya ya tapi beban saya kanan. Sebenarnya kalau disyukuri tidak ada beban Ustaz. Ayo. Tapi kalau mencari kata Ustaz, kacau Ustaz. Iya. Jadi aku bawa Iya. ke bawah jadi dia ulangnya makan awal yang mereka makan mah. Iko asli didikan Ustaz ya, Ah, iya. Ya tapi ibu kalaupun suaminya membolehkan tetap tidak boleh suruh. Kalau suaminya tidak suruh, karena kewajiban ibu itu siapkan segala sesuatu terkait dengan kebutuhannya bagi itu. Ya, ini sama juga. Ibu mau sabar, bapak ada contoh, ada dulu contoh lawan ini contohnya sabar sudah sabar nilai. Bercakap contoh dulu itu, kalau sudah sabar nilai. Baik sudah dari. Tapi kalau ada waktu, jangan tinggalkan sudah sabar. Karena kata Nabi mencegah keburukan menimpa. Kalau engkau sampai di rumah, jangan duduk sholat 2 rakaat dulu, mencegah pula masuk kejahatan bersama. Dan itu sering terjadi ada. Jadi ada mahasiswa saya, dia pergi KBM, tema bakti mahasiswa, di sebuah tempat pegunungan. Ya. Datang anak-anak di luar syukuran selalu. Nah, jadi PKBM kemah. Jadi pulang 2 orang mahasiswi itu dapat dijin tapi dijin 2 orang. Dan hebatnya jinnya pun jin pada akur 42. Sehingga kalau mau masuk ke kampus, masuk kelas itu bercakap kawin mahasiswi loh. Nyok boleh kadang-kadang boleh kalau aku melawan ini sama bercakap apa-apa tunjuk-tunjukan itu payah ngajar kelas itu pulang KBM itu dari hutan itu KBM. Nah, saya 2 kali ngajar di kelas itu masuk 2 pertemuan itu marukiah loh. Bapak pulang sih loh. Kalau saya berdua saya kelas itu tak aman kan? Tak aman. Tapi kalau yang dapat sopo tak masalah. Kalau dapat sopo, kalau jin pun masuk, jin pun cekak. Untuk COVID, kita COVID Pak, akhirnya kuliah online ke Zoom. Aman Pak, itu saya akan jin pun apa-apa Zoom Pak. Ini kan di COVID. Akhirnya tamat mahasiswa jadinya berumurnya. Kalau anda yakin mau tamat, itu buktinya kalau kita pulang dari perjalanan itu boleh jadi ada jin-jin yang mengikuti kita. Nah, salat 2 rakaat sampai di rumah itu yang menolak jin itu masuk ke rumah kita. Tidak mau dia masuk. Karena begitu kata Nabi. Ya, jadi kalau engkau pulang dari perjalanan masuk rumahmu, maka salatlah 2 rakaat yang menghalangi kejahatan masuk ke rumah. Nah itu ya yang ketiga. Jadi ada sholat taubat, ada sholat wudu, ada sholat safar namanya. Ini jujur ya, sampai ada pertanyaan dulu ibu. Itu pulang dari pasar, tidak safar. Ini biasa juga. Kalau Pak mau rancang juga. Pasar banyak izin sana. Kalau ada izin pasar kayak ini yang disebut Nabi kalau engkau keluar rumah untuk melakukan perjalanan jauh. Ya, kalau kaki-kaki kan itu tidak safar namanya. Itu aktivitas harian saja itu. Ya. Tapi pasar tuh banyak jin paling banyak. Tapi dalam jalan itu kita orang kan tak tahu Ustaz. Iya. Ya bagus begitu. Kalau Bapak Ustaz pulang dari perjalanan mau jauh mau dekat, Ustaz kalau sudah 2 rakaat, ya kan? Karena boleh jadi kita memang ada yang mengikuti kita kejahatan. Awak mentah orang mentah orang. Kan tahu Ustaz. Awak bisa jadi awak kalau rumah bicara rumah dari turun kamari, bisa jadi kecelakaan di jalan segala macam. Bisa jadi. Enggak standar safar itu berapa jauh? Safar itu standarnya kalau dalam hadis Nabi itu 3 mil. Jadi diceritakan Nabi itu mengkasar salat fi masirati salasati amyal.
Nabi mengkasar salat dalam perjalanan 3 mil, 3 mil tu. 6 kilo. Hah? 6 kilo. Oh lah, saya ke pasar. 6 kilo, Nabi sudah mengkasar. Pasar Tapi jauh dia lah jalan lebih kaki dari dulu, gitu. 6 kilo itu. Hah? 6 kilo itu jalan kaki. Dan jalannya payah, gunung-gunung, bukit-bukit, padang pasir itu. Tapi itu tidak menjadi patokan jarak. Kalau dalam mazhab Syafi'i 96 kilo kurang lebih. Ya, tapi kalau dalam hadis tadi itu 3 mil sudah menjamak, sudah mengkasar kan. Artinya ya Bapak Ibu ke Pariaman itu lah safar, ke Solo itu lah safar. Tidak boleh menjamak mengkasar itu, ya kan? Tapi ini kalau Bapak Ibu mau keluar rumah untuk melakukan perjalanan, maksudnya itu perjalanan ya tentu ada jalan-jalan, pergi anak, pergi itu. Tapi kalau pergi ke savana, pergi ke Rutinitas lah, kan? rutinitas tidak perlu. Ya, tapi ini salat yang bernilai besar yang itu yang saya katakan jarang kita mengucapkan salat-salat safar. Apalagi kalau sampai di rumah, tadi pun rumah langsung peluk-peluk di cucu anak dalam tas deh. Boleh-boleh deh, boleh-boleh langsung deh. Boleh-boleh izin. Nggak masuk jin langsung tuh. Dan lalu sama jawab rumah tuh jin itu. Assalamualaikum masih betul. Apa? Kalau kan biasa kan kebiasaan lo kan kalau masuk rumah Assalamualaikum. Biasa kan benar. Ya. Ya, biasa. Nah, digantikan biasa. salat tadi dia Assalamualaikum Ya, aja. kan Nah, kalau assalamualaikum itu untuk ayam menghuni rumah. Kalau yang salah ini mencegah masuknya jin tadi, masuk kejahatan tadi. Kalau yang assalamualaikum untuk yang di dalam. Jin yang di dalam tu, betul hotel tadi kan. Dengan assalamualaikum jin yang di dalam keluar. Dengan yang 2 rakaat jin yang akan masuk berhenti masuk. Makanya yang menangani mencegah. Berarti itu masuk kok. Bapak Ibu jin itu mengikuti kita itu. ya. Pak, kalau kita pulang ke masjid ini termasuk dia ngikutin gitu. Di masjid kok dia jin Pak. Tapi jin lelok so. Nah, sih di situ kok jin mereka. Zikir-zikir. Sama-sama jawab jin itu pakai masalah. Karena lama kalau pun jinna wal insan dan yahudun. Jin manusia itu sama-sama beribadah. Makanya jin dan manusia disebut as-sakalain, 2 makhluk yang memiliki beban ibadah. Tetapi seperti manusia ada juga yang jahatnya. Yang jahat ini yang mengikuti kita, yang mengganggu kita. Jadi baca Assalamualaikum kat rumah itu mutlak kan. Dan Iya. sekadar mendoakan itu dengan menyuruh jin keluar. Iya, memang itu kata Nabi. Karena di situ tuh kalau kita pergi dia masuk. Kalau kita pergi jin-jin itu di rumah, dalam kamar-kamar. Makanya kata Nabi, siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka jin dan setan tidak akan berani masuk ke rumah. Berarti kan jin masuk rumah. Kalau tidak ada begitu bunyi hadis itu. Siapa yang baca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka jin dan setan tidak akan berani masuk ke rumahnya. Berarti jin setan masuk rumah. Sudah ada Yang ya. Al-Baqarah itu 2 ayat 3 ayat sebelum kan. Al-Baqarah Panjang. ini berarti Oh, gitu yang tadi ayat mewakili dia. minimal ayat kursi kalau ini. Oh. Makanya kata Nabi, siapa yang baca ayat kursi menjelang tidur, setan tidak akan mendatanginya sampai pagi. Berarti setan mendatangi orang juga. Pasti dia sudah ada di rumah. Lah, itu rumah lupa. Tidak Tapi jinaknya kalau baca. Tidak. Tapi kalau tak baca salam, pergi dia. Kalau jin yang mengikuti apa dengan sholat 2 rakaat terhalang, dia masuk ke rumah kita. Jadi semacam benteng sholat safar itu. Sholat safar itu membentengi, karena jin setan itu tidak bisa dihalangi oleh kacau. Ya, tembus. Pintu-pintu kacau itu tidak akan menghalangi pintu-pintu